Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mengulang kembali materi reaksi reduksi oksidasi yang telah kita pelajari di kelas 10. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur ataupun suatu molekul. Apabila terjadi kenaikan bilangan oksidasi, maka reaksi tersebut kita sebut sebagai reaksi oksidasi. Sedangkan apabila terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka reaksi tersebut kita sebut sebagai reaksi reduksi. Nah, sekarang kita akan mencoba mengingat kembali aturan penentuan bilangan oksidasi. Ada beberapa aturan pada penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur-unsur bebas adalah 0. Contoh, pada atom-atom Ne, H2, O2, Cl2, P4, S8, C, Cu, Fe, dan Na, bilangan oksidasinya adalah 0. Yang kedua, bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan muatan ionnya. Contoh, pada ion Na+, maka bilangan oksidasinya adalah +1. Bilangan oksidasi pada Mg2+, maka bilangan oksidasinya adalah +2. Dan bilangan oksidasi pada ion S2-, maka biloksnya sama dengan -2. Aturan yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Contoh, jumlah bilangan oksidasi atom S dan atom O dalam ion SO42- adalah -2. Yang keempat, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Contoh, jumlah bilangan oksidasi atom Cu dan atom O dalam CuO adalah 0. Yang kelima, bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan utama yaitu 1A, 2A, 3A sesuai dengan nomor golongannya. Contoh, bilangan oksidasi K dalam KCl, KNO3, dan K2SO4 adalah +1. Sedangkan bilangan oksidasi Ca dalam CaSO4 dan bilangan oksidasi Mg dalam MgSO4 adalah +2. Yang keenam, bilangan oksidasi unsur golongan 6A pada senyawa biner adalah -2 dan unsur golongan 7A pada senyawa biner adalah -1. Contoh, bilangan oksidasi unsur S unsur golongan 6A dalam Na2S dan MgS adalah -2, sedangkan bilangan oksidasi unsur Cl pada NaCl, KCl, MgCl2, dan FeCl3 adalah -1. Yang ketujuh, bilangan oksidasi hidrogen dalam suatu senyawa adalah +1, kecuali dalam senyawa hidrida, atom hidrogen mempunyai bilangan oksidasi -1. Contoh, bilangan oksidasi H dalam H2O, NH3, dan HCl adalah +1, sedangkan bilang H dalam NaH dan CaH2 adalah -1. Yang kedelapan, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawanya adalah -2, kecuali dalam peroksida -1, dan dalam senyawa biner dengan fluor adalah +2. Contoh, bilangan oksidasi O dalam H2O adalah -2. Bilangan oksidasi O dalam H2O2 dan BaO2 adalah -1. Dan bilangan oksidasi O dalam OF2 adalah +2. Mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan bilangan oksidasi S dalam H2SO4. Kita lihat H2SO4 disusun oleh atom H, atom S, dan atom O. Pada senyawa ini, yang bisa kita tentukan terlebih dahulu adalah biloks dari H dan O, karena biloks H dan O dalam suatu senyawa hampir selalu pasti. Biloks H itu hampir selalu +1, kecuali dalam senyawa hidrida. Tapi di sini bukan senyawa hidrida, maka biloks H adalah +1. Karena H-nya ada 2, maka +1 kita kalikan 2 menjadi +2. Kemudian kita bisa minta bantuan kepada O. Biloks O selalu -2. O-nya ada 4, maka -2 kali 4 adalah -8.
Sehingga kita bisa menentukan bilox S yaitu plus 2 dikurangi min 8. Ya, plus 2 ditambah berapa dikurangi min 8 harus sama dengan 0 karena senyawa ini adalah senyawa netral, maka jumlah biloxnya harus 0. Maka bilox S di sini adalah plus 6. Soal yang kedua, tentukan bilox Cl dalam KCl dan NaClO. KCl terdiri dari atom K dan atom Cl. K adalah golongan 1A, maka biloxnya selalu plus 1. Sedangkan Cl golongan 7A, maka biloxnya min 1 pada senyawa biner. Pada senyawa NaClO, senyawa tersebut disusun oleh atom Na, atom Cl, dan atom O. Maka senyawa ini bukanlah senyawa biner. Maka bilox Cl di sini sebagai golongan 7A bukan min 1. Maka kita harus minta bantuan dulu kepada Na. Na adalah golongan 1A, maka biloxnya selalu plus 1. Sedangkan O, biloxnya seringnya adalah min 2. Nah, plus 1 ditambah berapa? Ditambah min 2, totalnya harus sama dengan 0. Maka di situ nilai Cl biloxnya adalah plus 1. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan bilox, maka kita akan membedakan redox dengan bukan redox. Suatu reaksi dikatakan reaksi redoks apabila di dalamnya terdapat reduksi dan oksidasi. Manakah yang bukan reaksi redoks pada reaksi berikut? Kita lihat reaksi 2Ag ditambah Cl2 menjadi 2AgCl. Yang kedua adalah reaksi CuO ditambah 2HCl menghasilkan CuCl2 ditambah H2O. Kita lihat reaksi yang pertama. 2Ag ditambah Cl, 2 menghasilkan 2AgCl. Ag biloxnya adalah 0. Cl2 biloxnya adalah 0. Ag di senyawa AgCl biloxnya plus 1 dan Cl biloxnya min 1. Sehingga Ag mengalami oksidasi dan Cl mengalami reduksi. Maka reaksi ini merupakan reaksi redoks. Selanjutnya soal yang kedua. CuO ditambah 2HCl menghasilkan CuCl2 plus H2O. Kita tentukan terlebih dahulu biloxnya. Bilox Cu adalah plus 2 karena bilox O-nya adalah min 2. Di sini HCl H-nya plus 1, Cl-nya min 1. CuCl2 kita minta tolong pada Cl karena dia adalah golongan 7A, maka Cl min 1 dikalikan 2 min 2, maka Cu adalah plus 2. Nah, di sini H2O, H adalah plus 1, O adalah min 2. Kita lihat Cu sebagai reaktan dan Cu sebagai produk tidak mengalami perubahan bilox. Artinya tidak ada reaksi oksidasi maupun reaksi reduksi. Berarti reaksi ini bukanlah reaksi redoks. Nah, materi yang selanjutnya adalah bagaimana caranya menentukan reduktor, oksidator, reduksi, dan hasil reduksi. Nah, hasil oksidasi. Nah, kita lihat sekarang reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Hasil reduksi adalah zat yang merupakan produk dari reaksi reduksi dan hasil oksidasi adalah zat yang merupakan produk dari reaksi oksidasi. Kita lihat contoh berikut ini. Tentukan zat reduktor, zat oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi dari reaksi redoks berikut. Fe ditambah HCl menghasilkan FeCl3 ditambah H2. Fe biloxnya 0 karena Fe merupakan unsur bebas. HCl, H selalu plus 1 sehingga Cl min 1. FeCl3 di sini Fe adalah golongan 7A. Pada senyawa biner, Cl memiliki bilox min 1. Sehingga karena Cl-nya ada 3, min 1 kali 3 menjadi min 3 dan Fe menjadi plus 3. H2 sebagai molekul unsur bebas, biloxnya adalah 0.
Di sini Fe mengalami oksidasi karena ada kenaikan biloks dari 0 menjadi plus 3. Sedangkan HCl mengalami reduksi karena ada kenaikan biloks dari penurunan biloks dari plus 1 menjadi 0. Maka dari reaksi ini kita bisa tentukan reduktornya adalah Fe, oksidatornya adalah HCl, hasil reduksinya adalah H2, hasil oksidasinya adalah FeCl3. Contoh yang kedua, pada reaksi SnCl2 ditambah I2 ditambah 2HCl menghasilkan SnCl4 ditambah 2Hi. SnCl2, maka kita minta bantuan pada Cl terlebih dahulu. Karena Cl adalah golongan 7A, maka biloksnya min 1 pada senyawa biner. Min 1 dikali 2 sehingga min 2, maka Cl-nya adalah plus 2. Biloks I2 adalah 0 karena I2 adalah molekul sur bebas. H adalah plus 1 sehingga Cl-nya adalah min 1. Pada SnCl4 kita minta bantuan pada Cl yang min 1 biloksnya pada senyawa biner dikalikan 4 menjadi min 4 sehingga Sn-nya adalah plus 4. Pada Hi, H adalah plus 1 dan I adalah min 1. Sehingga Sn kita lihat mengalami perubahan biloks dari plus 2 menjadi plus 4, kita sebut reaksi oksidasi. Sedangkan I2 mengalami perubahan biloks dari 0 menjadi min 1, kita sebut reduksi. Dari reaksi tersebut kita lihat reduktornya. Reduktor itu biasanya adalah senyawa yang mengalami oksidasi. Nah, kita lihat yang mengalami oksidasi adalah SnCl2, maka reduktornya adalah SnCl2. Sedangkan oksidatornya adalah yang mengalami reduksi, maka oksidatornya adalah I2. Dan hasil reduksinya adalah Hi, hasil oksidasinya adalah SnCl4. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.